Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan review perumahan di Nangka Valley ya Pak ya. Nangka Valley di kawasan Sawangan. Dan ini kita langsung aja tanya-tanya langsung ke marketingnya dengan Mas Rudi. Halo Mas Rudi, apa kabar? Baik Pak. Nah, kita ini nanti yang mau kita review ini tipe berapa nih Mas Rudi? Tipe 40 tanah 120. Nah, 40, tipe 40 tanah 120. Wah, ini luas banget ini tanahnya ya Mas ya. Lebar muka itu kan 8 kali 15. 8 kali 15 ke belakang ya. Iya. Oke, kita mulai dari depan dulu kali ya Mas ya. Kalau dari depan ini carportnya ya Mas ya? Ya, carportnya. Carportnya ini luasnya panjang kali lebarnya itu berapa itu Mas Rudi? Kalau untuk panjang lebarnya itu kan lebar itu kan posisi 3 kali 5. Oh, kesananya 5, sini 3. Jadi bisa satu mobil dan satu motor gitu ya Mas ya. Dan satu lagi keunggulan untuk carport kita ini. Carport kita ini bisa nanti dijadikan 2 mobil ya. Bisa jadi 2 mobil. Salah satunya ini kan konsep dari kita. Tapi kalau contohnya nanti pihak pembeli mau konsep carportnya 2, nanti kita jadikan jadi 2 carport. Bisa 2 carport, jadi motong dari taman ini ya Pak ya? Jadi nanti kita posisinya ini satu, nanti ini kita potong, ini taman. Oh, jadi tamannya nanti disisain segitu, gitu. Ini bisa buat carportnya. Di situ satu mobil, di sini satu lagi. Oh ya, karena di sini luas depannya 8 meter ya Pak. Wow, udah luas banget ya. Oke, ini ke tamannya juga nanti bisa didesain sendiri ya Pak ya. Mungkin kemauan dari pembelinya. Dan desain itu pun itu semua taman bisa permintaan pembeli. Oh, bisa sesuai permintaan pembeli. Jadi apa ini nanti inden ya Pak ya? Inden, tapi udah diatur konsepnya yang dari Nangka Valley-nya. Oke. Terus kita masuk ke bagian teras ya Pak. Teras. Jadi ini ada teras di sebelah sini. Terus ada juga ya Pak ya di sebelah sini sama sebelah sini. Ini untuk kan ini kan untuk satu itu terasnya itu buat pintu samping. Oh, pintu yang dari dapur ya. Dapur. Jadi nanti ada tamu, ini pintu khusus tamu, kamar pintu utama itu pintu samping. Jadi ini untuk terasnya ini 1 kali 3. 1 kali 3. Oke. 1 kali 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam nih Pak, luas dari yang luas keseluruhan yang dibangun itu berapa hektar tuh? Rencana kita untuk lahan kita di sini semua itu ada 11 hektar. 11 hektar. Terus yang kita udah dapat perizinan itu baru 8 hektar. Jadi nanti ke depannya kita ada konsep ini apartemen ya. Apartemen kecil sama nanti ada kondo villa. Cuma nanti apartemen kecilnya itu studio lah. Studio ya. Apartemen tipe studio. Studio. Paling nanti tingginya itu untuk apartemen kita paling 9 lantai. Oh, 9 lantai. Iya, karena kan rencana itu bandara yang di Bojonggede akan diaktifkan lah kembali. Oh gitu. Jadi kita makanya itu kita dapat perizinan untuk apartemen nanti paling tinggi 9 lantai. Oh, tapi kalau untuk total keseluruhan rumahnya nanti yang mau dibangun berapa itu Bang? Untuk total keseluruhan itu semua nanti karena di sini kan kita keunggulannya dari perizinan Depok itu penghijauan 60%, yang bangunan 40%. Itu. Jadi keunggulan di sini itu penghijauan lebih besar dari pembangunan untuk nanti rumah. Nah, di mana-mana kan biasanya itu perizinan itu pembangunan 60%, penghijauan 40%. Di sini kita enggak. Di sini penghijauan lebih besar. Jadi untuk orang-orang yang suka dengan penghijauan ya letaknya di sini. Di Nangka Valley. Oke, kita masuk ke dalam nih Pak Rudi ya. Oke, silakan Pak. Oke, kita masuk ke dalam nih guys. Ini udah nyampe ke ruang tamu ya Pak Rudi ya. Nah, ruang tamunya ini lebarnya itu berapa nih Pak Rudi? Untuk ruang tamunya kita sediakan itu ya 3 kali 2. Jadi posisinya ini 3-nya ke ini ke panjang ke sini itu 2. Jadi kita hanya bisa itu posisinya itu untuk sofa bentuk L. Oh gitu. Sofa bentuk L. Jadi khusus tamu hanya bisa duduk sekitar 3 orang. Tapi di sini juga masih area ruang tamu. Cuma kita untuk ruang tamu itu kita dekatkan fasilitasnya dengan ruang makan. Ruang makan. Jadi di sini sampingnya ruang makan seperti ini, minimalis banget. Nah, terus setelah itu yang sebelah sananya nih Pak Rudi. Ini kan kita dekatkan ini dengan
cuci tangan ya, pantry-nya. Ya, jadi di sini kitchen set-nya ya. Gitu. Jadi udah bisa di sini ada tamu, ada tempat meja makan, di sini kitchen set-nya. Jadi terus di sini juga ada pintu keluar, jadi samping. Pintu samping. Jadi pintunya ada 2 ya. Ya, ada 2. Ini pintu sampingnya nih. Iya. Jadi bisa, kalau ini kan kenapa kita pergunakan pintu samping itu supaya nanti ada kayak baby sister tidak mengganggu tamu. Jadi kalau misalkan ada tamu di sebelah sini, misalkan ada mbaknya mau keluar atau masuk bawa habis belanja gitu, nggak ganggu tamunya yang sedang misal berkunjung gitu ya Pak Rudi ya. Jadi untuk konsep dapurnya kita buat seperti ini ya. Iya, bagus banget ya kalau konsepnya dikasih 2 pintu itu. Jadi di bawah sini juga ada, udah kita sediain beberapa konsepnya untuk penataan. Iya, jadi di sini udah ada furniturnya, maksudnya di sini untuk inspirasi. Ini rumah contohnya. Jadi ini udah kitchen setnya di set seperti ini. Desain bagusnya itu nanti mungkin yang udah pembeli di sini bisa mengeksplor gitu. Jadi keunggulan satu lagi untuk ruang tamu ini ya Pak ya. Kita udah sediakan itu instalasi di sana kayak pencahayaan. Oh iya, pencahayaannya. Salah satunya untuk keuntungan untuk listrik. Oh ya, hemat listrik, hemat energi. Jadi di sana udah dikasih kaca yang di atas itu untuk membantu pencahayaan yang ada di dalam sini, biar nggak terlalu boros untuk listriknya. Listriknya, ya benar Pak. Gitu. Terus satu lagi untuk ini, untuk jarak plafon ke keramik itu 4 meter. Iya. Ini tinggi banget loh, ini loh jaraknya dari dasar sampai ke plafon ini, gitu tinggi banget 4 meter ya Pak ya. Nah itu pastinya nggak panas kalau misalkan tanpa AC dinyalain pun juga masih adem ya. Terus kelilingnya juga masih banyak pohon-pohon, dibikin taman-taman seperti ini masih adem banget. Oke, selanjutnya nih untuk bahan spesifikasi dari rumah ini. Spesifikannya apa aja nih, untuk Pak Rudi? Spesifikasi bangunan kita ini kan ini dari pondasi ya. Pertama kita pondasi itu batu kali ya. Batu kali. Dinding kita bata merah. Oh, udah bata merah. Jadi pasti awet ya kalau kita kan pakai bata merah ya. Terus untuk rangka baja ringan. Untuk genteng beton. Oh, itu pasti awet semua. Terus satu lagi kusen kita itu aluminium. Oh, kusennya udah aluminium. Jadi kelihatan modern ya kalau misalkan dilihat dari luar. Itu udah nggak pakai kayu lagi ya, pakai kusennya aluminium gitu. Ayo Pak, kita lihat ke kamar. Lihat ke kamar, kita lihat ke kamar. Untuk penataan kamar nih Pak. Ini kan kita untuk cara penataan kamar anak nih. Nah ini kita masuk ke kamar anak ya Pak ya? Kamar anak ini, jadi ke kamar anak ini udah dibikin seperti ini konsepnya ya Pak ya? Jadi gimana, bisa dijelasin nih Pak? Jadi konsepnya ini kita buat ini satu anak ya, tempat tidur anak. Jadi di sini kita buat contoh lemari khusus anak ya. Nah, di sini kita sediakan untuk gantungan baju, lemarinya ya. Lemarinya. Terus ini cara-cara untuk nanti untuk gambar-gambar foto, peletakannya di mana. Terus nanti salah satunya untuk konsep meja belajarnya pun kita konsep ada kecil di sana. Iya, ini memang. Jadi penataan tempat tidurnya pun kita kasih. Jadi ini konsepnya seperti ini, nanti mungkin bisa dicontoh mungkin ya. Ini memang modern banget ya. Nah untuk ukuran lantainya ini berapa nih? Ukuran lantainya ini kan sama semua nih. Untuk ukuran lantai, ukuran kamar tadi yang saya sampaikan ya. Untuk ukuran lantai kita pakai granit. Granit ukuran 60 kali 60. 60 kali 60. Gitu. Jadi memang udah kekinian semua ya. Oke. Jadi untuk konsepnya kita minimalis ya. Minimalis. Jadi modern minimalis gitu ya Pak Rudi ya. Oke. Terus dari pintunya, spesifikasi pintu. Jadi untuk spesifikasi pintu kita khusus kamar kita kasih itu semua itu triplek double dinding ya. Iya, triplek double dinding. Triplek double lah posisinya ya. Cuma kalau untuk pintu utama kita kasih itu apa namanya itu meranti ya, jadi bahan yang bagus kita kasih. Terus untuk kamar ini setiap kamar kita sama ruang tamu kita kasih itu posisi untuk AC ya. AC udah diinstalasikan listriknya. Jadi untuk pemasangan AC nggak usah repot-repot, nanti kita udah kasih itu colokannya untuk stop kontaknya. Jadi nggak perlu nanti bobok itu udah disediain sama Nangka Valley, itu instalasi dari AC-nya. Jadi dipermudah lah ya. Kita masuk ke kamar mandi.
Oh, oke. Kamar mandi. Oh, ini kamar mandinya, ini kamar mandinya, toiletnya. Pak, toiletnya. Oh, luas banget ini ya. Ini luas, Pak. Jadi untuk ukuran kamar mandi kita ini ya 1,5 kali 2. 1,5 kali 2. Jadi di sini kita tata. Ini instalasinya salah satunya itu water heater. Oh, udah disediain juga ya instalasi water heaternya. Kita pakai shower. Ini wastafelnya, ini tempat apanya? Tisunya. Nah, tisunya. Nah, terus ini juga klosetnya kloset duduk. Oke, kita masuk ke kamar utama ya. Kamar utama ini ukurannya berapa nih Pak ya, Pak Rudi? Ini untuk ukuran kamar ini 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi saat ini ukuran kali 3 ini sama seperti yang satu kamar anak juga. Posisinya kita tetap sediain itu stok kontaknya, untuk AC-nya. Jadi nanti untuk ukuran 3 kali 3 ini kemarin sih penataannya itu sangat bagus di waktu itu ya. Jadi ini dipergunakan bisa untuk 2 orang. Oh, untuk 2 orang. Ini untuk sementara itu sebagai tempat marketing dulu ya. Ya Pak. Dulu. Oke. Nah, jadi itu. Oke, selanjutnya kita ke taman belakang ya Pak ya. Taman belakang. Nah, ini yang paling istimewanya ini taman belakangnya yang saya tadi lihat-lihat tuh luas banget gitu ya Pak Rudi ya. Ya. Oh, jadi ini kita sampai ke taman belakang ya, sisa tanahnya itu luas banget ini. Sisanya berapa kali berapa ini Pak Rudi ya? Jadi untuk luasnya ini ya, sisa tanah di belakang ini nanti banyak keunggulannya, tapi secara ukuran yaitu posisinya panjang ke sana itu 5. Ya, 5 kali 8. 5 kali 8 ini masih luas banget. Ini bisa dieksplor. Misalkan mau dijadikan kamar utama lagi juga bisa sebagai lebaran kitchen juga bisa. Atau juga bisa dikasih. Ini bisa dipergunakan ini untuk dapur basah. Oh, dapur basah ya. Dan itu juga bisa dipergunakan itu buat kamar mandi atau ruang makan. Ruang makan. Oh, ini juga bisa digunakan kolam ikan ya? Nah, bisa. Kolam ikan buat apa namanya tamannya biar lebih cantik itu. Bisa ditata dengan kolam ikan atau melihara ikan koi contoh kayak gitu. Jadi nanti atapnya bisa dikasih kanopi lagi untuk yang di belakang, bisa menggunakan kaca itu mungkin lebih bagus. Dan ini juga tanah kosong ini setiap pembeli kita kasih seperti ini konsepnya. Oh, setiap pembeli. Jadi ini dianggap bonus dari developer. Oh, udah diatur seperti ini ya, udah dikasih taman gini ya. Waduh, itu udah ini termasuk ya bonus dari developer. Keunggulannya itu. Jadi keunggulan di sini itu udah ditata secantik ini gitu loh. Nah, oke. Ini kan udah sampai ke belakang nih. Apalagi nih yang mau disampaikan ini Pak Rudi ya? Di belakang ini kita juga ada banyak fungsinya ya. Fungsinya itu yang di belakang ini kita ada di atas. Satu itu untuk penataan toran air ya. Kita udah nyediain itu di atas kamar anak. Oh gitu. Jadi ini itu udah termasuk gitu. Udah gratis. Termasuk. Oh, udah termasuk gratis. Nanti kita omongin lebih lanjut ya apa yang gratisnya di sini. Apa yang free-nya dapat aja. Gitu ya. Oke, terus kemudian kita bahas apa lagi nih yang mau disampaikan? Jadi untuk di belakang ini sih banyak ini satu lagi. Kita untuk mana tahu nanti setiap pembeli, mana tahu mau bangun, kita udah nyediain pipa pembuangan air sampai ke belakang. Oh, jadi nanti setiap disediain. pembeli itu tidak ada lagi namanya pembombokan, namanya keramik. Jadi udah ada instalasinya semua ya. Airnya, terus instalasi listriknya udah ada semua ya Pak Rudi ya, udah disiapin, udah disediain sama Nangka Valley. Listriknya 2.200. 2.200 sudah cukup lah ya Pak Rudi untuk ukuran rumah seperti ini. Oh, AC, kulkas sudah cukup. Oke, Pak Rudi, ini kan udah kita udah lihat semuanya ini dari tadi dari depan, carport, taman, terus ruang tamu, kitchen set dan lain sebagainya. Ini juga di taman belakang ini luas banget sisanya. Nah, ini dapatnya apa aja ini kalau misalkan beli di Anai atau di Nangka Valley itu? Jadi setiap pembeli di sini, jadi tergantung cara bayar. Jadi untuk free-nya itu, kita udah setiap pembeli KPR dan tunai, kita pastikan free itu bebas biaya salah satu. Pajak penjual, BPHTP, akte jual beli, nah balik nama sertifikat. Balik itu nama dipastikan sertifikat. free semua. Udah free semua loh, waduh. Dan terus ini, keunggulan dari proyek kita ini juga, ini sertifikat udah pecah per coupling plus IMB PBB. Oh gitu. Jadi nggak cuma di tahun ini ya, itu nanti apa seterusnya udah dapat itu. Oke.
Jadi kan sekarang ini kan banyak developer itu sertifikat belum pecah. Belum pecah, tapi ini udah pecah semua. Jadi setiap pembeli itu lebih banyak keunggulannya kalau contohnya beli rumah itu dengan legalitas lengkap. Nah, tadi saya juga melihat kelebihan yang dari sini tuh tanahnya ya. Iya, 120 meter. Jadi itu luas banget. Iya. Luas bangunannya memang 40, tapi luas tanahnya ini bisa dieksplor, mungkin bisa belakangnya ditingkat atau ditambah kamar lagi, itu bisa banget. Jadi ini sisa tanahnya itu yang jadi unggulan di sini ya, ya Pak Rudi. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak Rudi? Ini nggak ada lagi. Oke, mungkin daerahnya tepatnya di mana sih Pak Rudi? Untuk akses daerahnya di sini ya, lebih ini kan ada 2 akses tol ya rencananya. Yang pertama yang udah buka Sawangan 4. Sawangan 4. Terus nanti pintu tol yang dekat Gaplek. Ya ada memang di situ. Kurang lebih 1,5 kilo dari sini. Cuma yang paling dekatnya itu yang di Gaplek. Terus yang kedua itu Sawangan 4. Kalau Sawangan 4 paling butuh waktu 10 menit. 10 menit. Ya. Dan di sini juga dekat tempat perbelanjaan ya. Yang baru itu ya Pak Rudi ya. Yang paling ini kita kan paling unggulnya komplek kita ini ya. Nangkafali ini kan di perbatasan 3 provinsi. Oh, di perbatasan 3 provinsi ini. Jakarta Selatan, Banten, Jawa Barat. Nah, ini sangat strategis banget. Apalagi saat ini ya kota perkembangan itu Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Gitu. Jadi ini cocok banget ya buat investasi ya. Investasi, benar. Jadi untuk beli di sini tidak rugi untuk investasi maupun untuk hunian. Ditempatin ya untuk hunian. Gitu. Nah, ini juga cocok banget buat pasangan muda ya baru menikah ini. Iya. Soalnya konsepnya modern ya Pak Rudi ya. Konsepnya modern banget. Dan mungkin dekat mall juga yang baru dibangun ya. Depak Sawangan ya. Dekat juga dari sini ya, kurang lebih ya 10 menit lah ya. 10 menit dari sini. Nah, itu dia. Jadi perumahan Nangkafale yang kita udah review detailnya dengan Pak Rudi. Oke, mungkin segitu dulu video reviewnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan juga klik tombol loncengnya biar dapat video updatean saya yang terbaru. Dan nanti untuk mengenai promo-promo, langsung aja kontak langsung dengan Pak Rudi. Nanti saya sertakan di deskripsi nomor teleponnya Pak Rudi. Oke, mungkin segitu dulu. Selamat sore semuanya. Ya.